Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Pak Sri Kuswantono dan Ibu Retno Dwi Lestari, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai wacana desain dan pengorganisasian muatan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ashifa Cantika dengan NIM 11046230076. Materi yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama, landasan perancangan media pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pengorganisasian konten. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media. Serta yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Masuk kepada materi yang pertama yaitu landasan perancangan media pembelajaran. Baik, di sini terdapat 4 landasan perancangan media pembelajaran. Yang pertama, pada landasan filosofis dapat dipahami bahwa perencanaan pembelajaran akan dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Yang kedua, landasan psikologis. Berdasarkan ilmu andragogi, pembelajaran diharapkan dapat mendukung aksi mandiri dan kolaboratif. Yang ketiga, pada landasan teknologi, memanfaatkan teknologi digital terkini untuk memberikan pengalaman belajar yang fleksibel dan interaktif bagi para peserta didik. Fitur-fitur seperti video, diskusi online, dan bahkan belajar interaktif digunakan untuk memperkaya proses belajar. Yang terakhir yaitu landasan evaluasi media. Media pembelajaran ini dilengkapi dengan fitur evaluasi berupa tes dan tugas yang dapat memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari. Baik, selanjutnya ada analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Baik, di sini telah dipaparkan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Untuk kebutuhan pembelajaran terdapat dari nomor 4 sampai nomor 6. Untuk tujuan pembelajaran terdapat dari nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama akan saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Tujuan utama dari pembelajaran produk berkelanjutan untuk rumah yang lebih hijau adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, mengurangi dampak negatif. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui inovasi produk berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong perubahan. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong perubahan menuju dunia yang lebih hijau melalui pengurangan konsumsi energi, limbah plastik, dan emisi karbon. Untuk kebutuhan pembelajaran, yang pertama ada pemahaman konsep. Mahasiswa perlu memahami konsep dasar dari produk berkelanjutan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih hijau. Yang kedua, ada dukungan. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan konsumen untuk memastikan adopsi dan penggunaan produk berkelanjutan. Yang terakhir ada penerapan, yaitu mahasiswa perlu belajar bagaimana menerapkan konsep dan prinsip ini dalam konteks nyata, seperti dalam desain dan konstruksi rumah. Masuk kepada materi yang ketiga, yaitu strategi pengorganisasian konten. Baik, terdapat 4 strategi pengorganisasian konten. Yang pertama, menyajikan konten yang variatif. Materi pembelajaran harus mencakup berbagai aspek dari produk berkelanjutan, termasuk desain, implementasi, dan dampak lingkungan. Yang kedua, menyediakan pembelajaran mini. Pembelajaran mini dapat digunakan untuk membahas topik-topik spesifik dalam produk berkelanjutan. Yang ketiga, menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, dan simulasi untuk memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik. Yang terakhir, menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Sistem pendukung seperti forum diskusi online dan bahan belajar tambahan dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Masuk pada materi yang keempat, yaitu pemanfaatan teknologi dan alat dalam produksi media. Terdapat 3 pemanfaatan teknologi dan alat, yaitu yang pertama ada simulasi. Simulasi dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memahami konsep-konsep yang kompleks.
Yang kedua, ada analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan dengan demikian mengoptimalkan proses produksi secara keseluruhan. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dapat digunakan dalam proses produksi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Masuk pada materi yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Evaluasi adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Metode evaluasi yang dapat digunakan itu yang pertama ada evaluasi satu-satu, yaitu melibatkan oleh ahli dan kelompok kecil. Yang kedua ada uji coba lapangan untuk memastikan bahwa media pembelajaran efektif dan dapat digunakan dalam konteks nyata. Untuk revisi adalah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, tujuannya untuk memperbaiki dan menyempurnakan media pembelajaran sebelum digunakan secara luas, dapat melibatkan perubahan desain, konten, atau metode pengajaran tergantung pada hasil evaluasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh kontak saya di email dan nomor HP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.